Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriana, NIM 2106311000123 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi crimping kabel. Crimping merupakan proses di mana sebuah kabel dapat menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh dan sempurna. Atau dengan kata lain, crimping kabel disebut juga dengan cara pembuatan kabel jaringan. Nah, dalam pembuatan kabel jaringan ini ada dua tipe kabel, yaitu yang pertama kabel cross dan kabel straight. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu tentang kabel cross. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan langsung antar dua PC, atau umumnya digunakan untuk menyambungkan antar hub. Nah, dalam pembuatan kabel cross ini memiliki urutan warna, yaitu pada ujung kabel A memiliki urutan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan pada ujung kabel B memiliki urutan warna putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Selanjutnya yaitu ada kabel straight. Kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan komputer jaringan yang memakai hub atau klien ke hub. Jadi untuk menghubungkan klien ke hub atau dari router ke hub itu menggunakan kabel straight. Nah, kabel straight ini juga memiliki urutan warna, yaitu pada ujung kabel A dan ujung kabel B-nya itu urutan warnanya sama, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Selanjutnya ada kabel UTP. Nah, kabel UTP ini dipakai untuk pembuatan kabel cross dan kabel straight-nya yang tadi. Jadi kabel UTP ini berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair ini terbagi dalam dua jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis dari kabel UTP yang tidak memiliki selubung pembungkus. Selanjutnya ada konektor RJ45. Dalam pembuatan crimping kabel juga digunakan konektor RJ45. Nah, fungsinya untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ45. Konektor RJ45 ini tidak terlepas dari adanya kabel UTP. Selanjutnya yaitu ada crimping tool. Crimping tool ini merupakan alat yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Crimping tool ini memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama bisa untuk memotong kabel, yang kedua bisa untuk mengelupas kabel, dan yang ketiga bisa untuk mengkrimping RJ45. Selanjutnya yaitu ada LAN tester. LAN kabel tester adalah alat untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor LAN atau RJ45. Fungsinya agar bisa mengetahui kabel LAN yang ingin dipakai itu sudah benar atau tidak. Selanjutnya yaitu ada hub. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer jaringan. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Nah, ini merupakan hasil crimping kabel yang sudah saya buat. Terima kasih. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan topologi jaringan dengan menggunakan DHCP dan DNS server. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan mengenai pembuatan topologi dengan menggunakan konfigurasi DHCP dan DNS server. Di sini saya sudah membuat topologinya. Terdapat satu server dengan 3 switch, dan pada masing-masing switch ini dihubungkan dengan beberapa klien. Di sini total semua kliennya yaitu ada 25
PC atau klien. Oke, yang pertama kita masuk pada cara pembuatan mengkonfigurasi dengan menggunakan DHCP. Kita klik server, kemudian masuk pada tab config, lalu pada fast Ethernet 0 ini kita ketik 192.168.32.32. Nah, titik 32 ini adalah 2 digit NIM terakhir yang dibalik. NIM 2 digit NIM terakhir saya yaitu 23, lalu dibalik jadi 32. Nah, jadi IP-nya seperti ini. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian masuk pada tab service. Dan di sini pilih DHCP. Kemudian default gateway-nya itu menggunakan IP yang sama yaitu 192.168.32.32. Kemudian DNS servernya ini sebelumnya belum ada ya. Jadi pada hal ini nih awalnya 0 semua. Jadi 0.0.0.0. Kemudian di sininya ini udah otomatis subnet max-nya juga. Kemudian di sininya mengubah maksimum number of user ini diketik 25 karena di sini menggunakan range PC-nya itu 25. Kemudian add atau bisa langsung save akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk pada PC, langsung ke PC lalu config PC lalu config, kalau fast Ethernet 0, kemudian kita pilih DHCP. Nah, pada ini rangkaian yang sudah saya buat ini, saya sudah memasukkan DHCP dan sekaligus DNS-nya. Di sini saya menjelaskan langkah-langkah step by step-nya pembuatannya. Nah, di sini awalnya DHCP seperti ini. Semuanya sampai PC ke 25 itu juga diklik DHCP. Namun karena di sini saya sudah memasukkan DNS, jadi kita masukkan saja. Awalnya DHCP ya. Kemudian kita cek pakai Simple PDU. Oh, ini di delete dulu. Kita ubah. Nah, ini sudah successful. Kita coba lagi. Ini juga udah successful. Kita coba. Nah, ini udah successful semua. Kemudian kita masuk pada pembuatan DNS-nya. DNS server. Kita masuk ke server, kemudian pada service ini kita pilih DNS. Nah, ini kita ketik nama yang mau digunakan. Di sini saya sudah mengetikkan sebelumnya yaitu idafitriana.net. Kemudian kita masukkan addressnya yaitu sama seperti IP yang tadi 192.168.32.32 ini. Kemudian add. Nah, di sini jangan lupa on kan. Klik on. Jika sudah, kemudian masuk ke PC. Oh, masuk ke ini dulu. Tadi kan yang di DNS. Kemudian masuk ke DHCP lagi. Nah, kan awalnya di sini 0, 0, 0, 0. Tapi kan DNS-nya sudah diatur. Nah, terus masukkan IP-nya di DNS server. Jadi 192.168.32.32 lalu add atau save sama saja. Kemudian masuk pada PC. Di tab config, kemudian masuk desktop,
kemudian pilih IP configuration. Nah, di sininya awalnya DHCP, kita klik ke static. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.32.1 dengan subnet max-nya seperti ini. Lalu default gateway-nya itu default gateway yang tadi 192.168.32.32. DNS servernya itu juga sama, IP address-nya yaitu 192.168.32.32. Nah, ini dilakukan ke semua PC dari PC 0 sampai PC 24. Desktop IP configuration. Nah, ini sudah ada. Kita cek di PC terakhir. Ya, PC 24. Nah, ini 192.168.32.25. Lalu subnet max-nya dan default gateway dan DNS server. Nah, sudah. Kemudian kita ngecek menggunakan web browser. Kita pilih salah satu PC, misalnya ini ya. Lalu masuk ke web browser. Nah, ini masukkan nama yang ada di yang sudah kita tentuin tadi. Kan saya masukkan indahfitriana.net. Jadi ketik indahfitriana.net. Kemudian go. Nah, di sini saya sudah membuat tampilannya seperti ini. Indah Fitriana, selamat datang di website saya. Nama saya Indah Fitriana, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Informatika. Sukses UTS Jarkom. Di sini saya juga sudah menulis sedikit. Kemudian pada image pack juga saya udah menambahkan image. Tapi untuk memunculkan gambarnya itu agak lama ya. Nah, ini udah muncul gambarnya. Nah, intinya seperti ini. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.